Halo para kaum matika, kali ini kita akan membedah persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Bagaimana sih metode kuadrat sempurna itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya. Langsung capcus, tancap gas, persamaan kuadrat. Metodenya metode kuadrat sempurna. Kuadrat apa? Sempurna. Metode kuadrat sempurna ini ada dua ya. Yang pertama untuk A sama dengan 1, terus yang kedua A tidak sama dengan 1. Metode kuadrat sempurna ini digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa difaktorkan. Misalnya seperti ini ya, x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, kita fokus ke angka 3 ya, yaitu nilai c. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 3? Tentu saja 1 kali 3. Oke. Nah, ada lagi nggak? Iya, betul. Min 1 kali min 3. Setelah itu, masing-masing faktor tersebut kita jumlahkan ya. Yang ini 1 tambah 3 hasilnya 4. Terus yang ini min 1 tambah min 3 hasilnya min 4. Nah, setelah itu kita cek ya, apakah nilai 4 dengan min 4 itu sama dengan nilai B dari persamaan kuadrat tersebut. Oke. Berapa sih nilai B-nya? Kita cek ya. Iya, 5. Nah, apakah 4 itu sama dengan 5? Tentu saja tidak. Apakah min 4 itu sama dengan 5? Tentu saja bukan. Nah, persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Oke, sebelum kita menggunakan metode kuadrat sempurna, alangkah indahnya kita akan mencari dulu apa sih rumus yang akan digunakan dalam metode kuadrat sempurna itu. Yuk kita cari. Sekarang perhatikan ini ya, x plus m per 2 dikuadratkan. Nah, ini kan sama dengan x plus m per 2 dikali x plus m per 2. Nah, sampai ini kan arti kuadrat ya. Oke, setelah itu kita kalikan, yaitu x dengan x. Oke, hasilnya sama dengan x kuadrat. Sekarang x kalikan plus m per 2, yaitu plus m per 2x. Sekarang plus m per 2 dikalikan x, yaitu plus m per 2x. Nah, ini yang terakhir, plus m per 2 dikalikan m plus m per 2, yaitu m per 2 dikuadratkan. Oke, kita biarkan bentuk kuadrat seperti ini ya. Oke, setelah itu kita rapikan bentuknya, yaitu x kuadrat. Nah, di sini kan ada koefisien x dengan koefisien x, berarti bisa kita jumlahkan, yaitu m per 2 x ditambah m per 2 x, hasilnya mx. Kita tulis dulu plus mx ya. Nah, yang ini kita biarkan bentuk kuadrat.
M per 2 kuadrat. Oke. Sekarang kita perhatikan hubungan koefisien X, yaitu M, yang ini ya. Nah, dengan yang ada di dalam kurung ini, M per 2, yaitu hubungannya dibagi 2. Nah, ini harus dibagi 2 nih, baru bisa jalan rumusnya. Nah, sekarang sudah jadi ya rumusnya. Itu X plus M per 2 kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus MX plus M per 2 kuadrat. Oke. Nah, rumus ini adalah dasar dari metode kuadrat sempurna. Jadi nanti apapun soalnya kita paksa menggunakan rumus ini ya. Oke, lanjut ke soal ya sekarang. Metode kuadrat sempurna itu kan ada dua ya. Yang pertama A sama dengan 1 dan yang kedua A tidak sama dengan 1. Kita bahas untuk A sama dengan 1 dulu. Dan soal yang tadi adalah A sama dengan 1 ya. Kita tulis dulu soalnya menjadi X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Dan 3 ini kita pindah ke kanan. Oke. Menjadi X kuadrat plus 5X sama dengan min 3. Nah, sampai sini masing-masing ruas baik kiri maupun kanan kita tambahkan suatu angka. Dan angka tersebut diperoleh dari koefisien X yaitu 5 per 2 dikuadratkan. Kenapa sih harus ditambah 5 per 2 kuadrat? Ya karena agar terbentuk rumus metode kuadrat sempurna. Jadi seperti ini ya. X kuadrat plus 5X plus 5 per 2 kuadrat. Karena sudah ditambahkan 5 per 2 kuadrat ya. Terus yang kanan menjadi sama dengan min 3 plus 25 per 4. 25 per 4 ini hasil dari 5 per 2 kuadrat ya, kita hitung. Nah, sekarang sampai sini kita fokus ke ruas kiri, yaitu X kuadrat plus 5X plus 5 per 2 kuadrat. Kita perhatikan koefisien X yaitu 5 dengan yang di dalam kurung yaitu 5 per 2. Hubungannya adalah dibagi 2. Nah, itulah kenapa kita harus menambahkan 5 per 2 kuadrat. Karena rumusnya kan seperti ini. X plus M per 2 kuadrat sama dengan X kuadrat plus MX plus M per 2 kuadrat. Itu ya. Kalian masih ingat kan rumusnya seperti ini? Nah, ini menjadi X plus 5 per 2 kuadrat. Yang kanan kita hitung ya, min 3 plus 25 per 4 itu sama dengan 13 per 4. Oke, kita hitung X plus 5 per 2. Karena di sini ada kuadrat yang ini ya. Nah, maka yang kanan berubah menjadi plus minus akar. Itu ya. Jadi ini sama dengan plus minus
akar dari 13/4. Karena nggak cukup tempatnya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita tulis dulu soal bentuk terakhirnya, yaitu X plus 5/2 sama dengan plus minus akar 13/4 ya. Nah, di sini kita harus memindahkan plus 5/2 ke kanan ya. Jadi X sama dengan, karena pindah ruas tandanya berubah menjadi minus ya, minus 5/2 plus minus, kita hitung sekalian, akar 13/4 itu yaitu yang atas tetap akar 13 karena nggak bisa diakar, yang bawah akar 4 yaitu 2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 2 dan ini juga 2, berarti kita bisa menyingkatnya menjadi seperti ini ya, min 5 plus minus akar 13/2. Karena di sini ada tanda yaitu plus minus, kita pecah menjadi 2 ya, yang satunya plus, yang satunya minus. Jadi seperti ini, X sama dengan, yang satunya plus ya, X sama dengan min 5 plus akar 13/2. Dan satunya lagi itu yang minus, yaitu X sama dengan min 5 minus akar 13/2. Nah, ini merupakan akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Jadi akar-akar X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 5 plus akar 13/2 atau X sama dengan min 5 minus akar 13/2. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna untuk A sama dengan 1. Oke, sekarang bentuk yang berikutnya yaitu A tidak sama dengan 1. Itu ya. Nah, kita langsung pakai contoh soal saja ya. Untuk A tidak sama dengan 1. Misalnya 2x kuadrat min 6x plus 3. Ini kan A-nya tidak 1 ya. Yaitu A-nya itu 2. Nah, setelah itu kita apakan agar persamaan ini A-nya menjadi 1. Nah, berarti ruas kiri maupun kanan kita kalikan setengah. Kenapa kali setengah? Karena 2 kali setengah itu 1 ya. Kalau A-nya 3, kita kalikan sepertiga. Nah, sekarang kita kalikan baik kiri maupun kanan ya. Kita kalikan yang kiri dulu, yaitu 2x kuadrat kali setengah sama dengan x kuadrat. Sekarang min 6x kali setengah sama dengan min 3x. Lalu 3 kali setengah plus 3/2 sama dengan 0 kali setengah 0 ya. Nah, setelah bentuk seperti ini kita pindahkan 3/2 ya. Pindah ke kanan, jadi x kuadrat min 3x sama dengan min 3/2. Nah,
kalau sudah seperti ini, ruas kiri maupun kanan kita tambahkan B per 2 dikuadratkan ya. Ini B nya berapa sih? B nya itu min 3 kan, yang ini. Nah, kita tambah min 3 per 2 dikuadratkan ya. Nah, sekarang yang ruas kiri dulu. Karena kita ditambahkan min 3 per 2 kuadrat, tinggal kasih min 3 per 2 kuadrat itu ya. Nah, seperti ini. Sama dengan min 3 per 2, karena sudah ditambahkan min 3 per 2 kuadrat, jadi seperti ini. Plus min 3 per 2 kuadrat itu kita hitung langsung ya, jadi 9 per 4. Nah, kita cek apakah B ini dengan yang ada di dalam kurung ini dibagi 2. Oh, ternyata benar ya, min 3 dibagi 2 itu min 3 per 2. Karena rumusnya seperti ini ya, x kuadrat plus mx plus m per 2 dikuadratkan. Ketika B nya dengan yang di dalam kurung ini dibagi 2, itu bisa berubah menjadi seperti ini, x plus m per 2 kuadrat itu ya. Ingat, B dengan yang di dalam kurung kuadrat itu harus dibagi 2 ya, baru bisa jalan rumusnya. Jadi yang kiri ini jadi x min 3 per 2 kuadrat itu ya. Setelah itu yang kanan kita hitung min 3 per 2 plus 9 per 4. Itu hasilnya 3 per 4 ya. Karena slide-nya nggak cukup, kita ganti slide ya. Kita tulis bentuk terakhirnya x min 3 per 2 kuadrat sama dengan 3 per 4. Nah, di sini di ruas kiri kan ada kuadrat nih. Itu ini ya. Nah, kita hilangkan kuadratnya, jadi seperti ini, x min 3 per 2 jadi plus minus akar gitu ya, harus ada plus minusnya nih. Lalu yang kanan ini berubah menjadi akar 3 per 4. Setelah itu min 3 per 2 ini kita pindahkan ke kanan, jadi x sama dengan 3 per 2, karena itu minus berubah jadi plus ya, plus minus akar 3. Kita hitung langsung, yang atas itu akar 3, yang bawah akar 4 sama dengan 2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 2, kita bisa menggabungkan jadi satu seperti ini ya. X sama dengan 3 plus minus akar 3 per 2. Karena ini ada tanda plus minus, nah, berarti kita pecah menjadi 2 ya. Yang satunya plus, yang ini x plus 3 plus akar 3 per 2 ya. Yang satunya lagi itu minus, 3 minus akar 3 per 2. Oh iya, lupa, ini x ya.
Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kesimpulannya akar-akar dari 2x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 plus akar 3 per 2 atau x sama dengan 3 min akar 3 per 2. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Bagi kalian yang ingin belajar matematika, silakan tonton terus channel ini ya, karena di sini akan banyak membahas tentang matematika. Untuk bagian selanjutnya kita bahas di video selanjutnya ya.